Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Agustin Mafiro. Saya dari PKI 1B. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS dari Pak Bambang Subahri, yaitu mereview buku. Buku tersebut berjudul Filsafat Ilmu Sebatas Alat dalam Menemukan Kebenaran. Filsafat pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa pada jenjang Strata 1 atau S1, Strata 2 atau S2, bahkan hingga Strata 3 atau S3. Filsafat bagi mahasiswa S2 dan S3 mungkin sudah tidak perlu dipertanyakan lagi tentang pengertian etimologi dan terminologinya, karena paling tidak mereka telah mempelajari filsafat ilmu pada masa pendidikan sarjana yang telah mereka lalui sebelumnya. Namun, bagi mahasiswa baru yang pertama kali duduk di jenjang S1, istilah filsafat mungkin asing pada saat itu. Alasannya cukup sederhana, karena filsafat tidak diajarkan di bangku SD, SMP, dan SMA. Juga tidak diajarkan di pondok pesantren yang masih berada pada tingkatan ibtidaiyah maupun tarbiyah, ibtidaiyah maupun sanawiyah. Dengan demikian, maka akan ada beberapa pertanyaan terkait kenapa alasan filsafat tidak diajarkan pada siswa. Apakah filsafat begitu rumit untuk diajarkan pada remaja di usia yang labil? Ataukah filsafat terlalu bahaya jika dimiliki oleh seseorang yang belum cukup secara akal, sebagaimana yang orang kebanyakan bilang terkait disiplin ilmu ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kerap kali menunjukkan dalam benak mahasiswa baru pada mata kuliah filsafat ilmu dengan tatapan yang agak sinis pada dosen pengampunya. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan di atas, sebenarnya hal tersebut sangat sederhana, sebagaimana ungkapan pepatah Melayu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Justru ketika kita mengamati secara seksama, filsafat adalah sebuah alat untuk berpikir, sebagaimana dalam istilah pesantren yang mengatakan ilmu alat untuk dua disiplin ilmu, yaitu nahwu dan syaraf. Pada prakteknya, nahwu dan syaraf bukan ilmu inti yang pasti diterapkan di masyarakat. Namun, tanpa ilmu nahwu dan syaraf, maka santri tidak akan bisa mengartikan dan membaca kitab gundul, lebih-lebih menafsirkan Al-Quran, di mana Al-Quran memiliki kandungan dan saripati kehidupan yang dibutuhkan santri kelak ketika terjun di masyarakat. Kedudukan ilmu filsafat senada dengan itu. Jika seorang tidak pernah belajar ilmu filsafat, maka ia akan pincang dalam menggunakan akal dan pikirannya di samudera intelektual yang harus mereka jalani dari semester 1 hingga semester 8. Untuk lebih sederhananya, jika petani membutuhkan celurit sebagai alat pencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah, mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk dijadikan makanan pada anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat pertanian belaka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagai peternak bagi hewan peliharaannya dan petani dalam mengolah perkebunannya guna memberi nafkah bagi anak istri berupa nasi dan lauk pauk sebagai penyambung hidup mereka. Begitulah posisi ilmu filsafat bagi kehidupan intelektual kampus dan esensi mahasiswa sesungguhnya. Banyak di kalangan mahasiswa yang salah dalam memahami apa itu filsafat, sehingga filsafat tidak lagi dipahami sebagai ilmu alat dalam membedah dunia akademik, melainkan filsafat dianggap sebagai tujuan dalam kampanye akademik tertinggi. Sehingga hal itulah yang sebenarnya merupakan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para mahasiswa dalam memahami disiplin ilmu filsafat. Sebelum kita melangkah memahami filsafat secara terminologi, akan lebih baik kita memahami filsafat secara etimologi terlebih dahulu. Filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu Bibilia dan Sophia. Bibilia artinya cinta dan Sophia adalah kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan. Begitulah mereka bangsa Yunani memberi nama filsafat yang merupakan ilmu paling rumit dan paling tua di muka bumi ini, hingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Sementara definisi filsafat secara terminologi sebagai pendapat para ahli mengenai definisi sebagai berikut. 1. Pythagoras.
Pitagoras filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan atau the love of wisdom. 2. Socrates filsafat adalah sesuatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. 3. Plato filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. 4. Aristoteles filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalamnya, ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. 5. Al-Kindi filsafat adalah pengetahuan yang tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof adalah berteori guna mencari kebenaran, maka dalam prakteknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula. 6. Al-Farabi filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada, al-maujudat, untuk memberikan penyederhanaan pemahaman akan definisi filsafat secara terminologi. Penulis akan mengulas dengan semua pengalaman saat menulis memberikan kuliah filsafat ilmu di hari pertama perkuliahan. Pada saat itu, ada seorang mahasiswa non-kritis bertanya, kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Bukankah kata itu terlalu sederhana bagi kami yang sudah menginjak dewasa dan sudah pernah melalui masa-masa di mana cinta itu tumbuh subur pada awal masa SMA dulu? Pertanyaan kedua, kenapa cinta bersandingan dengan istilah kata bijaksana? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang yang lebih romantis dan lebih tepat jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana? Jawaban yang pertama, tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya mereka menafsirkan keterkaitan pada lawan jenis adalah cinta. Keinginan untuk memiliki adalah cinta, padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seseorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan dan sifatnya permintaan kesetiaan pada sang dicinta, dan itu bukanlah cinta. Karena cinta sesungguhnya sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan merawat paling tidak 20 tahun. Namun, dia selalu rela melepas anak semata wayangnya bersama orang yang baru ia kenal dengan ikatan pernikahan. Sang ibu pasti memberi restu dan merelakan karena alasan kebahagiaan anaknya di atas cintanya. Sehingga wujud kebijaksanaan di mana cinta sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang menang atas diri yang cinta, melainkan siapa yang dapat memberikan kebahagiaan pada yang dicinta. Jawaban kedua, masih dengan cerita, pada masa Yunani klasik Aristoteles bertanya pada gurunya yang bernama Plato, akan apa arti dan makna di balik cinta, sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hanya berkutat pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dan kasmaran. Suatu ketika Aristoteles bertanya kepada gurunya, Plato, wahai guru, saya selepas diskusi panjang tempo hari, tema cinta dalam diskusi untuk membuatku tidak bisa tidur. Saya tidak menemukan makna konkret yang dapat memberikan pemahaman gamblang akan cinta yang telah menjadi pembahasan panjang tersebut. Dari itu, sudikah guru memberikan pemahaman yang sederhana bagiku tentang apa itu cinta? Mendengar pertanyaan itu, gurunya tersenyum lalu berkata padanya, kalau kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada taman bunga. Pilihlah lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu, bawa ke sini dan tunjukkan padaku bunga terindah pilihanmu, dengan syarat bunga yang kau pilih adalah bunga yang berada tepat di depanmu, dan jangan sekali-kali kau menoleh atau melangkah ke belakang. Tanpa berpikir panjang, Aristoteles pergi meninggalkan gurunya menuju taman bunga dan mencari bunga terindah pilihannya. Tidak jauh dari ia melangkah, ia menemukan bunga melati yang indah rupawan baginya, namun tidak dipetik karena ia berpikir di bawah
Di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada bunga yang ia lihat saat itu. Sepanjang perjalanan ke depan, ia tidak menemukan bunga yang melebihi keindahan dan keelokan daripada bunga yang ia temukan sebelumnya. Aristoteles merasa kecewa, namun tanpa patah semangat, ia terus berjalan hingga ia temukan bunga mawar yang melebihi keindahan daripada bunga melati yang sempat mengetuk hatinya. Aristoteles meyakini bahwa bunga itu adalah bunga terindah, tapi hatinya berbisik bahwa akan ada bunga yang lebih indah lagi daripada yang ia lihat saat itu. Aristoteles melanjutkan langkahnya. Ia terus berjalan dan meninggalkan bunga mawar terindah yang sempat ia lihat hingga sampainya pada ujung taman dan membuatnya pulang dengan tangan hampa. Aristoteles menghampiri gurunya, Plato, dengan tangan kosong. Plato pun tersenyum yang bertanya, "Kenapa kamu tidak mendapatkan sebuah bunga pun yang ideal dan bisa kau tunjukkan padaku?" Aristoteles menjawab, "Pada awalnya saya telah menemukan bunga melati yang cukup ideal bagi saya, namun saya melewatinya. Kemudian saya menemukan bunga mawar dan saya juga melewatinya. Saya berpikir bahwa di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada yang kutemukan saat itu. Hingga pemikiranku mengantarku pada sampai ke ujung tanaman dan membuatku kembali dengan tangan hampa seperti ini." Dengan senyum, gurunya menjawab, "Itulah cinta. Itulah yang namanya cinta. Semakin kamu mencari yang sempurna, maka yang sempurna tidak akan pernah kau temukan. Itu hanyalah rayuan pikiranmu belaka." Aristoteles mendengar jawaban gurunya tanpa terucap sepatah kata pun, dan ia undur diri dari kehidupan gurunya dengan membawa jawaban yang sederhana itu juga membawa kekecewaan atas kebodohan yang telah ia perbuat kala itu. Keesokan harinya ia kembali dan menemui gurunya. "Hai guru, saya sudah dapat memahami apa itu cinta. Pada dasar manusia selalu berharap duniawi yang sebenarnya hanyalah sementara." Selanjutnya, Aristoteles memberikan pertanyaannya kedua pada Plato. "Kemarin saya bertanya soal cinta. Sekarang saya mau bertanya perihal pernikahan. Apa itu pernikahan?" Mendengar pertanyaan yang kedua dari muridnya, Plato kembali memberikan tugas serupa. "Pergilah kau ke hutan bambu di ujung sana, potonglah bambu yang paling ideal dan bagus menurut kamu, kemudian bawa kemari dan tunjukkan padaku." Mendengar pertanyaan itu, Aristoteles tanpa berkata sepatah kata pun, ia pergi tekad menuju hutan bambu dengan sebuah kapak di tangannya. Di depan, ia berpikir untuk tidak berkelahi dengan kedua kalinya oleh gurunya. Aristoteles berkomitmen untuk segera mendapatkan pohon bambu yang paling ideal menurut perasaannya. Tidak jauh dari yang melangkah, Aristoteles telah menemukan pohon bambu yang paling ideal baginya. Dalam perasaannya, pohon itu tidak terlalu bagus namun juga tidak terlalu jelek baginya. Pohon bambu itu sudah ideal dan tidak mengecewakan. Kemudian ia memilih dan membawa bambu itu pulang untuk ditunjukkan pada gurunya. Melihat Aristoteles yang datang tergopoh-gopoh membawa sebatang bambu, Plato tersenyum dan bertanya pada Aristoteles, "Kenapa kau bawa bambu ini kemari?" Aristoteles menjawab, "Menurut saya, bambu ini sudah paling ideal bagi saya, tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus. Namun menurut saya, bambu ini adalah pohon bambu yang paling cocok dan nurani dan perasaan saya." Kemudian gurunya menjawab, "Itulah pernikahan." Ya, itulah yang namanya pernikahan, di mana kau tidak berpikir panjang atas pilihanmu. Bagimu, ia dapat menjadi separuh nafas dalam kehidupan rumah tanggamu, lalu segera kau temui orang tuanya dan ia halal bagimu. Kisah tersebut setidaknya telah mewakili pertanyaan dari mahasiswa yang memandang filsafat, cinta, dan kebijaksanaan adalah hal yang remeh-temeh. Namun pada hakikatnya ia adalah hal yang rumit dan sulit dijelaskan dengan kata-kata, karena untuk mendefinisikan cinta hanyalah orang yang larut dan tenggelam dalam cinta yang dapat mengartikan kedalaman cinta itu sendiri. Sebagaimana nikmatnya kopi yang larut dalam perpaduan gula, air, dan biji kopi. Berikutnya, pada bab dan subbab selanjutnya akan banyak membahas tentang cinta dan masa remaja, menjadikan sebagai contoh utama
dalam menjelaskan teori-teori filsafat yang rumit dan sulit dipahami bagi mahasiswa. Setidaknya ada dua alasan yang melatar belakangi cinta pada remaja mendominasi contoh dalam buku ini. Pertama, jajakan cinta masa remaja sebagai contoh dalam menjelaskan teori filsafat karena para pembaca mahasiswa dengan kisaran umur 20 tahun sebagai konsep social development, bahwa kehidupan sosial remaja dengan kisaran umur 20 tahun berorientasi pada cinta. Kedua, berdasarkan mengamati penelitian bahwa 90% mahasiswa mengalami patah hati, baik cinta yang tak terbalas atau cinta yang terhianati. Adapun sisa 10% adalah mereka mahasiswa yang telah berkeluarga. Tentunya kehidupan mereka justru lebih parah lagi. Kehidupan mereka yang telah berkeluarga selalu diwarnai dengan dialektika cinta, ekonomi, dan kesetiaan. Dengan demikian, ketika teori filsafat dijelaskan dengan contoh cinta, maka akan lebih mudah dipahami karena mereka adalah pelaku cinta dan korban dari cinta itu sendiri. Sejarah singkat perkembangan filsafat. Bahasa Yunani telah meletakkan batu sejarah pertama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan berakarnya tradisi berpikir dunia barat yang berasal dari pemikiran Prasokrates sekitar abad ke-6, sehingga lantas dikenalkan tradisi tersebut dengan pemikiran filsafat barat. Tradisi berpikir bangsa Yunani mula-mula berawal dari pertanyaan dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan berpikir Prasokrates, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filsafat alam karena perhatiannya yang begitu besar pada semesta dan seisinya. Sementara Sokrates adalah filsuf Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam kondisi filosofis barat. Sokrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Filsafat barat dapat diklarifikasikan menjadi 3 era. Pertama, era filsafat klasik, kedua era filsafat abad pertengahan, dan ketiga era filsafat modern. Masa ini merupakan penyebutan ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Penemuan percetakan 1950 Masehi, penemuan semua benua baru 1492 Masehi oleh Columbus yang memberikan dorongan atas kemajuan ilmu pengetahuan. Kelahiran kembali sastra Inggris, Prancis, dan Spanyol yang mewakili oleh Shakespeare, Spencer, Rabelais, dan Ronsard. Pada era ini juga adanya penemuan dalam bidang perbintangan oleh Copernicus dan Galileo yang menjadi dasar atau munculnya astronomis modern yang merupakan titik balik pemikiran ilmu filsafat. Mengele, Hume, dan Kant. Sementara perkembangan filsafat pada abad ke-19 dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas yang disebut The Enlightenment, dengan tokoh seperti Hegel dengan idealismenya di Jerman, Kierkegaard dengan eksistensialisme, Nietzsche seorang anti-Kristen, J.S. Mill yang mempromosikan utilitarianisme, Karl Marx dengan komunisnya, dengan orang Amerika William James. Sementara pada abad 20 telah menjadi saksi perpecahan antara filsafat antologi dengan filsafat anti-mental, serta tren filosofis seperti fenomenologi, epistemologisme, fisiologis, pragmatisme, dan linguistik. Namun demikian, bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia merupakan awal dari bangkitnya kaum santri yang mendobrak tabir metafisik sebagai ilmu ilmiah yang belum pernah terpecahkan dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Untuk Bapak Subari, mohon maaf ya Bapak jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.